Gak enakan sama orang lain, takut nolak, takut untuk bilang enggak, akhirnya ngorbanin perasaan sendiri cuma biar orang lain itu gak kecewa dan biar orang lain itu tetap bahagia sementara kita enggak. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat-sehat dan bahagia. Oke, ada gak sih, ini pembahasannya seru banget sih hari ini. Ada gak sih di antara kalian yang suka ngerasa gak enakan sama orang lain, takut orang lain kecewa kalau kalian nolak, dan akhirnya kalian ngorbanin perasaan kalian hanya untuk menyenangkan orang lain? Ada yang kayak gini? Nah mungkin, dan ini pasti rasanya gak enak banget ya. Nah mungkin kamu termasuk people pleaser. Apa itu dan gimana cara mengatasinya, ciri-cirinya gimana juga ya. Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channelku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yes, gak enakan sama orang lain, takut nolak, takut untuk bilang enggak, akhirnya ngorbanin perasaan sendiri cuma biar orang lain itu gak kecewa dan biar orang lain itu tetap bahagia sementara kita enggak. Itu pasti rasanya gak enak banget dan berat banget. Aku pun pernah loh ada di posisi itu. Jadi sekarang kita bahas dulu ya, apa sih ciri-cirinya kalau kalian itu termasuk people pleaser. Oke, yang pertama, kalian sebenarnya pengen ngomong tapi kalian gak berani karena takut kalau misalnya apa yang kalian sampaikan itu bikin orang lain kecewa, dan kalian takut ketika harus berbeda pendapat sama orang lain. Ada yang pernah kayak gini? Nah ini dia ciri-ciri pertamanya. Yang kedua, ngerasa cemas dan takut karena kalian itu nganggap kalian itu akan dicintai orang lain, disayangin orang lain ketika kalian bisa melakukan apapun yang mereka minta, ketika kalian bisa memenuhi semua keinginan mereka gitu. Ciri selanjutnya, ketika kamu mengesampingkan self-care, mengesampingkan diri kamu sendiri hanya untuk bikin orang lain bahagia. Kamu jadi lupa sama self-care, kamu lupa istirahat, kamu lupa untuk pokoknya memprioritaskan diri kamu karena kamu terlalu fokus sama orang lain. Gimana cara orang lain bahagia, gimana cara orang lain gak kecewa sama kamu, gak marah sama kamu, kayak gitu. Itu ciri-ciri berikutnya. Dan ciri yang paling mungkin kelihatan dan kamu rasain banget adalah kamu gak berani nolak, gak berani bilang enggak, dan selalu jadi apa yang orang lain inginkan. Sebenarnya apa sih dampaknya ketika kita selalu mengiyakan kata orang lain, ketika kita nggak bisa nolak dan kita nggak enakan sama orang lain? Jadi ketika kita nggak enakan sama orang lain itu kita bisa kadang lupa sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu sebenarnya kita mau itu apa, tujuan kita itu apa, karena kita tuh terlalu fokus sama orang lain, terlalu pengen mereka bahagia, pengen mereka nggak sedih, nggak kecewa, nggak marah. Pokoknya kita ngelakuin apapun yang mereka inginkan, padahal sebenarnya itu bertentangan sama diri kita. Dan itu juga bisa bikin kita jadi cemas, bisa bikin kita jadi semakin penuh tekanan. Selain itu, dampaknya juga kita jadi takut akan pengabaian, takut diabaikan, terus kita takut untuk menolak, kita takut kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan pendapat kita. Terus kita juga bisa jadi penuh dengan rasa benci karena selama ini kita cuma memendam semuanya, dan kita juga bisa penuh dengan emosi-emosi negatif seperti marah gitu. Terus gimana caranya biar kita berani untuk mulai bilang enggak tapi tanpa menyakiti orang lain? Nah, oke, aku kan share caranya. Mungkin emang awalnya kalian agak berat karena nggak terbiasa, dan kalian jadi menganggap ini tuh sebenarnya ketika kita mengiyakan semua permintaan orang lain dan kita nggak berani nolak, biar orang lain itu tetap mau sama kita dan tetap mau ada di samping kita, tetap mau bersahabat, bergaul sama kita gitu. Jadi kita ngelakuin itu, kita mengiyakan, padahal sebenarnya ini merupakan hubungan yang gak sehat juga, dan gak sehat buat mereka, dan gak sehat juga buat diri kalian
Nah, jadi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mulai aware sama diri kamu sendiri. Kalian cari tahu apa sih yang sebenarnya mungkin nilai-nilai yang kalian pegang di dalam hidup kalian. Apa sih yang sesuai sama diri kalian, yang kalian inginkan, yang bertentangan sama kalian itu apa gitu. Jadi ketika ada orang lain yang meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bertentangan sama diri kamu, kita bisa peka nih, oh ini bertentangan sama nilai yang aku pegang misalnya. Kita mulai bisa nanti belajar untuk bilang enggak gitu. Yang penting kita aware dulu apa yang kita mau, apa tujuan kita, apa yang kita suka, kita nggak suka, apa yang sesuai sama diri kita dan enggak, kayak gitu. Yang penting aware dulu sama diri sendiri dan coba belajar untuk menghargai diri gitu. Kamu tuh punya loh kualitas-kualitas positif gitu. Jadi jangan nunggu orang lain untuk memberikan pengakuan sama diri kamu dulu, tapi coba akui dulu itu di dalam diri kamu. Yang kedua, berani untuk bilang enggak, tapi dengan asertif. Jadi tanpa melukai orang lain. Jadi ketika kalian mungkin lagi nggak bisa, lagi pengen untuk bilang enggak, coba kalian jelasin ke mereka kenapa kalian nggak bisa, kenapa kalian menolak gitu. Tapi jelasinnya dengan baik-baik ya, jangan pakai emosi. Mungkin agak susah, tapi ketika kamu udah bisa berhasil untuk bilang enggak, memprioritaskan diri kamu akan ngerasa, wah rasanya ternyata damai ya, dan kamu jadi mulai terbiasa gitu untuk memprioritaskan diri kamu. Contohnya, kamu ada di dalam suatu hubungan, terus kamu selalu mengiya-iyakan apa kata pacar kamu. Padahal sebenarnya kamu nggak suka, sebenarnya kamu nggak nyaman gitu. Nah, lama-lama kamu jadi mendam perasaan itu dan hubungannya juga jadi nggak sehat ya kan. Jadi, yuk mulai belajar untuk berani bilang enggak. Yang ketiga, being authentic. Nah, ini agak nyambung sama yang pertama. Jadi kita belajar untuk memahami, mengakui, menerima bahwa emang setiap orang itu berbeda. Ada banyak pendapat yang berbeda yang mungkin gak sesuai sama diri kita. Pendapat yang berbeda itu gak masalah gitu. Kita tetap harus be true to ourselves gitu teman-teman. Jadi kita belajar untuk biar kita tuh bisa terkoneksi sama diri kita sendiri, kita bisa paham apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang sebenarnya kita nggak suka, yang bikin kita nggak nyaman gitu. Jadi kita tahu, dan tadi mulainya dari self awareness, kita belajar dulu untuk peka sama diri kita sendiri, mulai dikurangin untuk mengikuti apa kata orang lain yang sebenarnya bertentangan sama diri kamu dan bikin kamu nggak nyaman. Karena kita nggak bisa untuk menyenangkan semua orang. Terus yang gak kalah penting, kalian juga harus belajar untuk berani ambil keputusan yang sesuai dengan diri kalian. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi kalian juga harus menghargai pendapat diri kalian sendiri. Jadi ketika kamu punya pandangan yang berbeda, itu gak apa-apa. Coba aja untuk diungkapkan sama orang lain kayak gitu. Tapi tetap dengan cara asertif, tidak melukai perasaan orang yang kita ajak bicara. Dan kita juga gak perlu untuk terlalu overthinking sama gimana ya nanti reaksi dia, gimana ya nanti kalau misalnya dia kecewa, gimana ya kalau habis ini dia gak mau temenan lagi sama aku gara-gara aku gak ikutin apa yang dia mau. Karena perilaku orang lain ataupun nanti respon dia itu di luar kendali kita gitu. Jadi tetaplah mencoba untuk menghargai pendapat kamu, hargai suara kamu sendiri. Lalu cara yang terakhir adalah lakuin hal yang bikin kamu bahagia. Daripada kamu nunggu dibahagiain sama orang lain, akhirnya kamu jadi mau selalu nurut apa kata orang, gak berani untuk nolak cuma karena kamu takut ditinggal, kamu takut orang-orang itu gak mau lagi bergaul ataupun berteman sama kamu. Nah, coba untuk belajar tidak berpikiran seperti itu gitu. Karena percaya banyak kok di luar sana yang masih mau berteman sama kamu, yang masih punya pikiran yang terbuka gitu, dan gak memaksakan kehendak orang lain juga kayak gitu. Intinya perlakukan dirimu dengan penuh cinta. Put yourself first. Mungkin gak mudah, tapi gak apa-apa, dicoba aja. Kalian biasakan diri kalian dulu untuk berani bilang enggak. Pokoknya kalian belajar untuk aware dulu sama diri kalian sendiri, jadi kalian tahu apa sih yang sebenarnya kalian inginkan dan yang bertentangan sama kalian. Pokoknya kalian tahu apa yang sebenarnya diri kamu mau. Prioritasin diri kamu sendiri, tapi bukan berarti melukai orang lain juga ya.
Dengan belajar untuk punya pendirian sendiri, nggak jadi people pleaser, kalian bisa jadi lebih percaya diri, lebih yakin sama diri kalian sendiri, lebih menghargai diri kalian, pun menghargai orang lain juga gitu. Karena ya punya pendapat yang berbeda itu nggak apa-apa banget, itu wajar. Dengan memprioritaskan diri kalian, kalian bisa loh untuk lebih merasa aman, nyaman, dan damai sama diri sendiri. Karena ya itu juga salah satu bukti kalau kalian mencintai diri kalian. Oke, semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian punya cerita, boleh share juga ya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton videonya. Kalau kalian punya saran topik atau pengen cerita-cerita, boleh loh DM ke Instagram aku juga @arlinain. Dan jangan lupa di follow, aku juga punya TikTok, aku juga suka share tentang kesehatan mental dan hal-hal seru lainnya di situ. Jadi jangan lupa di follow juga Arlin Ain. Semoga kalian selalu sehat-sehat, selalu bahagia, dan mulai berani untuk memprioritaskan diri kalian sendiri. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.